Teman-teman, kali ini saya bikin roti pakai adonan yang raginya tuh cuman pakai secubit 2 cubit aja. Ini dikit banget, kalau kita timbang tuh cuma 0,3 gram. Tapi ini dia hasilnya teman-teman, walaupun kita pakai ragi sedikit banget, cuman secubit 2 cubit, tapi hasilnya rotinya empuk banget bahkan sampai keesokan harinya. Nah ini ya cara membuatnya. Pertama kita bikin namanya bahan pulish. Ini nih bahannya tepung terigu, gula pasir, kita pakai ragi, terus ini pakai susu kental manis sama susu cair. Ini saya dapat resepnya itu kalau tidak salah tuh di IG. Nah resepnya tuh kayak gini, jadinya saya ikutin aja sama persis. Kita buktikan apakah memang betul-betul empuk. Ternyata memang beneran empuk. Ini adonannya didiamkan 9-10 jam di suhu ruang aja ya, tapi tidak perlu khawatir, walaupun ini didiamin di suhu ruang, adonannya tidak basi kok. Tapi tetap ya bau tepung terigunya itu ya tetap keciuman. Kemudian kita bikin bahan adonannya, ini bahan adonan utama. Habis itu kita tambahin sama adonan yang sudah kita diamin kemarin. Ini kita mixer semuanya. Untuk susu cairnya masukin perlahan-lahan aja seperti ini sambil di mixer. Nah kita lihat ya adonannya mulai kecampur. Habis ini baru kita masukin bahan yang terakhir kayak biasanya, butter sama garam. Kita masukin, kemudian lanjut lagi kita mixer sampai adonannya kalis elastis ya. Ini saya kayak biasa nge-mixer pakai standing mixer Mito MX 700. Bolnya ini 7 liter, gede banget. Wattnya mulai dari 150 watt aja. Buat kalian yang mau kepoin produk ini, kalian bisa ke Instagram mito.id dan juga bisa langsung belanja di marketplace di toko resminya Mito Electronic Official Shop. Ada di Shopee, Tokopedia dan juga Lazada. Adonan sudah bagus banget, ini sudah kalis elastis. Lagi ngadon. Kemudian kita taruh ke mangkuk, tutupin plastik wrap dan kita diamkan selama 60 menit adonannya. Kita siapin loyang dulu ya. Ini cara ngitung adonan untuk dimasukin ke dalam loyang. Kalian boleh cobain tips ini. Nah kemudian ini nih dialasin sama baking paper supaya nanti ngeluarin rotinya tuh gampang teman-teman. Biasanya roti kayak gini kalau tidak kita kasih baking paper ngeluarinnya agak susah, dan kadang-kadang tuh ada bagian yang lengket di pinggir loyang, jadinya rotinya rusak. Oke, ini adonan setelah di proofing 60 menit kita keluarin dari mangkuk. Kemudian kita buang gas yang ada di dalam adonan. Kemudian kita bagi adonan, sesuaikan sama ukuran loyang tadi ya. Nah ini sudah saya bagi adonannya. Yang ini mau dibikin jadi roti tawar dan sebagiannya mau jadi kayak semacam burger bun ya, bulat kayak gini aja. Kalau sudah dibulet-buletin semuanya kayak gini, adonan ini akan kita bentuk-bentuk. Oh ya, nih adonan kalau lengket tangan diolesin aja sama margarin sedikit ya. Adonan yang lain sambil kita tutupin supaya permukaannya tidak kering. Kita akan mulai bentuk-bentuk adonan ini. Kita gilas memanjang seperti ini. Ini biar gas-gasnya itu pada keluar ya. Jadi nanti roti kita itu hasilnya tidak bolong-bolong waktu kita panggang. Kita roll kayak gini, susun. Kemudian setelah semuanya kita susun, kita ambil lagi satu persatu dan kita gilas lagi pakai rolling pin, memanjang seperti ini. Baru kita gulung lagi ya. Ini kurang rapi sih, kalian bisa kerjain lebih rapi lagi dari ini. Oke, kita akan rapikan dikit-dikit, kemudian gulung lagi. Pastikan gulungnya tuh rapat supaya tidak bolong-bolong ya. Oke, kemudian kalau sudah tinggal kita susun di dalam loyang seperti ini. Oke, kalau sudah ini akan kita proofing lagi adonannya selama 60 menit ya. Kalau di suhu ruang, tergantung sih suhu di ruangan. Kalau lagi dingin bisa lebih dari 60 menit, tapi kalau panas bisa 60 menit. Oke, ini adonan yang sudah kita
proofing, kemudian sudah siap panggang. Tapi sebelum dipanggang kita olesin dulu pakai susu cair. Kita panggang di oven Mito Prime MO50. Ini kapasitasnya 50 liter. Enak banget dipakai teman-teman. Wattnya kalau kalian tanya ini cuma 650 watt untuk satu api. Kepoin produk ini di IG-nya mito.id atau kalian bisa langsung beli di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, toko resminya. Ingat ya, Mito Electronic Official Shop. Ini rotinya udah selesai dipanggang, panas-panas permukaannya, langsung aja kita olesin sama butter. Hasilnya jadi glowing, dinginin dulu sebentar. Sekarang kita boleh cek seperti apa roti yang pakai ragi sedikit banget ini. Hasilnya tetap empuk. Coba kita lihat seratnya ya seperti apa. Tuh teman-teman, hasilnya tetap empuk. Ini rotinya masih panas ya. Tetap empuk, tetap lembut. Dan ini nih ya lebih sehat ya teman-teman, karena kita pakai raginya sedikit aja. Lebih baik untuk pencernaan kita. Kita tes rotinya, disimpan sampai keesokan harinya. Ternyata rotinya tetap empuk. Coba kita iris-iris, hasilnya bagus banget ini teman-teman. Lembut banget rotinya. Ini tinggal dikasih selai-selai aja, sudah siap untuk disajikan buat sarapan. Oke, buat teman minum teh sore-sore juga oke. Makasih banyak udah nonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.